Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita, dan kita lanjutkan kajian kita masih membahas tentang kapan kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas masih seputar fitnah yang sangat besar yang akan menimpa umat Islam di akhir zaman, khuruj ad-Dajjal, keluarnya Dajjal. Di dalam sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat al-Kahfi kama unzilat kanat lahu nuran yaumal qiyamah min maqamihi ila Makkah wa man qara'a ashra ayati min akhiriha thumma kharaja ad-Dajjal lam yadurrah." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi sebagaimana diturunkan, maka dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat dari tempat ia membacanya sampai jaraknya ke Mekah. Dan barang siapa yang membaca 10 ayat di akhir surah Al-Kahfi, kemudian Dajjal keluar, maka Dajjal tidak akan memudaratati kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini ada fadilah besar tentang keutamaan surah Al-Kahfi dan orang yang membaca surah Al-Kahfi. Salah satunya adalah ayat ini atau surat ini sangat ditakuti Dajjal apabila kita membaca di hadapannya. Pertanyaan pun besar muncul, kenapa mesti surah Al-Kahfi? Bukankah surat-surat yang lain dalam Al-Quran itu banyak? Kenapa kita tidak membaca surah Al-Baqarah di hadapan Dajjal, ataukah surah Al-Imran, atau surah An-Nisa, atau surah Al-A'raf, atau surah Al-Anfal, atau surah Al-An'am, atau surat-surat yang lainnya, atau ayat kursi, wa'awidhataini, dan yang lainnya dalam Al-Quran. Kenapa Nabi SAW mengisyaratkan kepada surah Al-Kahfi? Ada apa di balik surah Al-Kahfi? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Dajjal akan keluar membawa segudang fitnah di akhir zaman. Dan fitnah terbesar yang akan dibawa Dajjal adalah 4 fitnah yang akan disodorkan kepada kita manusia. Fitnah yang pertama adalah fitnatun fiddin, fitnah dalam agama. Di antaranya, Dajjal akan datang kepada manusia, kemudian mengaku dirinya sebagai Tuhan, kemudian menampakkan keanehan-keanehan. Bahkan dalam sebuah riwayat, dia datang ke sebuah perkampungan, kemudian dia mengatakan kepada orang-orang kampung, bagaimana pendapat kalian?
in ahyaitu abaka wa ummak, kalau aku hidupkan bapa dan ibu kalian, maukah kalian menyembah diri? Maka orang-orang kampung pun mengatakan ya. Maka dibawalah manusia itu ke kuburan ayah dan ibu mereka. Kemudian Dajjal memerintahkan syaitan untuk membentuk ayah ibu mereka seolah-olah hidup kembali. Kemudian ayah ibu mereka mengatakan kepada anak-anaknya, ya bunai, wahai anakku, sembahlah orang ini, maksudnya Dajjal. Fa innahu rabbuk, karena dia adalah Tuhan. Akhirnya orang-orang kampung itu pun banyak yang kufur, beriman kepada Dajjal dan menyembahnya. Dan ini fitnah terbesar, fitnah agama. Kemudian yang kedua, fitnatul mal, fitnah harta. Setiap umat ini memiliki fitnah masing-masing. Dan fitnah umat Islam ini adalah fitnatul mal, kata Rasul, fitnah harta. Banyak orang yang tadinya iltizam, istiqomah, menjadi berubah gara-gara harta. Banyak yang tadinya alim menjadi jahil gara-gara harta. Banyak yang tadinya baik menjadi jahat karena harta. Itulah fitnah mal, fitnah harta. Maka di akhir zaman Dajjal akan keluar membawa fitnah harta. Dia akan datang pada manusia yang sedang kesulitan dan kesusahan, ke negeri-negeri gersang, ke negeri-negeri padang-padang tandus. Kemudian Dajjal akan mengatakan kepada langit, hujanlah, maka langit akan hujan. Dan Dajjal akan mengatakan kepada bumi, tumbuhlah, maka akan tumbuh tumbuhan. Maka Dajjal akan mengatakan kepada perut bumi, ukhruji kunuzak, keluarkan pembendaharaan-pendaharaan yang ada pada perutmu. Maka keluarlah emas, perak, dan segala macam perhiasan yang akan memfitnah manusia di akhir zaman. Dan banyak orang yang akan ikut Dajjal. Jangankan di zaman Dajjal, di zaman sekarang banyak orang murtad gara-gara harta. Banyak orang berpindah agama gara-gara harta. Banyak orang kufur gara-gara harta. Apatah lagi Dajjal yang memang kondisinya saat itu sangat berhajat manusia untuk makan, untuk minum, dan lain sebagainya. Tiba-tiba Dajjal berikan solusi. Seolah-olah kemudian Dajjal dituhankan oleh mereka. Dan ini fitnah besar selain daripada fitnah agama. Kemudian juga fitnatul ilmi. Dajjal akan menghabarkan sesuatu yang terkadang kabar itu menjadi sebuah kenyataan. Meramal sesuatu yang seolah-olah ramal itu menjadi sebuah kenyataan. Dan tentu bukan berarti Dajjal menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ini hanya sekedar istidraj yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Dajjal untuk memfitnah manusia. Kemudian yang terakhir ada namanya fitnatul sultan atau fitnatul mulk, kekuasaan. Karena Dajjal akan berkuasa dalam tempo sesingkat-singkatnya, hanya 40 hari, yang satu harinya sama dengan setahun, satu harinya sama dengan sebulan, satu harinya sama dengan sepekan. Dajjal akan menginjak semua tanah di bumi. Tidak ada sejengkal tanah pun kecuali Dajjal akan menginjaknya, kecuali Mekah dan Madinah. Artinya Dajjal akan berkuasa dan akan semena-mena dengan kekuasaannya, memerintahkan manusia untuk menyembahnya, sehingga banyak manusia dan jutaan manusia akan menjadi para pengikut Dajjal, na'udzubillah. Lah sebab 4 fitnah ini, maka kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca suratul Kahfi? Karena dalam suratul Kahfi ini bercerita tentang 4 fitnah dan menjelaskan bagaimana cara solusinya. Fitnah yang pertama yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi adalah bicara tentang fitnatun fiddin, fitnah dalam agama.
Dan itu disyaratkan kepada kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana anak-anak muda yang terfitnah agama mereka. Ketika mereka hadir di puncak perayaan kerajaan Romawi, tiba-tiba dalam perayaan itu ada sesembahan berhala. Maka anak-anak muda yang beriman ini tidak mau menyembah berhala tersebut, akhirnya menyingkir. Satu persatu duduk, akhirnya berjumpa satu dengan yang lainnya tanpa ada koordinasi, tanpa ada janjian. Tiba-tiba mereka berkumpul karena akidah yang mengumpulkan mereka, fitrah yang mengumpulkan mereka. Akhirnya anak-anak muda ini pergi meninggalkan kerajaan tersebut, rela meninggalkan harta mereka, keluarga mereka, kenikmatan mereka, jabatan mereka, hanya untuk mempertahankan agama mereka, sehingga mereka masuk ke dalam gua dan Allah tidurkan 3 abad lebih. Kemudian yang kedua, fitnah tu al-mal, fitnah harta. Dan itu disyaratkan dalam surah Al-Kahfi tentang kisah ashab jannatain, pemilik 2 kebun, yang satu beriman, yang satu kufur. Yang kufur ini mengembangkan hartanya, akhirnya menjadi kaya raya dan kufur nikmat. Adapun yang saleh, yang baik ini menginfakkan semua hartanya di jalan Allah dengan harapan Allah menggantinya kelak di akhir. Akhirnya singkat cerita kisah sahibul jannatain ini, Allah azab orang yang diberikan harta banyak karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibakar seluruh ladangnya, sehingga menjadikan dia bangkrut dan miskin kembali. Dan dia baru sadar bahwa hartanya tidak bermanfaat. Kapanpun Allah Subhanahu wa taala mau, maka siapapun Allah bisa mengayakan sesaat atau mungkin memiskinkan sesaat. Kemudian fitnah yang ketiga namanya fitnatul ilmi, fitnah ilmu. Seperti disyaratkan kepada kisah Musa dan Khidir. Ketika Musa alaihi salatu wassalam berceramah, tiba-tiba ada yang mengatakan, "Ya Musa, adakah orang yang lebih alim dari kamu?" Kata Musa, "Tidak ada." Manusiawi Musa, ya, jawaban Musa itu benar. Memang tidak ada orang yang lebih afdal di zaman itu melebihi Musa. Tapi ucapan seperti itu adalah ucapan takabur, sombong. Dan dia lupa membaca insya Allah. Harusnya Musa mengatakan insya Allah tidak ada. Tapi Musa mengatakan tidak ada kecuali diriku. Fa'atabahullah, maka Allah pun kemudian menghukumnya dan mengatakan ada. Di sana ada orang yang memiliki pengetahuan apa yang kau tidak ketahui. Belajarlah kepada dia. Akhirnya kemudian Musa pun belajar kepada orang yang dimaksud Allah. Yang dimaksud adalah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Dan yang terakhir tentunya fitnah kekuasaan. Dan itu disyaratkan kepada kisah Dzulqarnain. Dia berjalan dari ujung ke ujung, ujung bumi ke ujung bumi, ujung barat ke timur, dan juga ujung selatan. Bagaimana Dzulqarnain berdakwah mengajak manusia ke dalam tauhid, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Kahfi. Dan kesemuaannya bicara tentang fitnah. Yang pertama agama, yang kedua fitnah harta, yang ketiga fitnah ilmu, dan yang terakhir fitnah kekuasaan. Lah, karena ada kemiripan dalam surah Al-Kahfi bicara tentang 4 fitnah, dan itulah fitnah-fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal di akhir zaman, dan itu fitnah terbesar Dajjal. Dari sini maka kenapa kita dituntut untuk disunahkan membaca surah Al-Kahfi terutama di hari Jumat. Kemudian juga dianjurkan apabila Allah takdirkan di antara kita atau anak turunan kita ketika berjumpa dengan Dajjal, kalau Allah takdirkan berhadap-hadapan, maka cara melawannya adalah dengan membaca surah Al-Kahfi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qara'a 10 ayatin min akhiril kahfi usima minad dajjal. Wa fi riwayatin wa man adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha surat Al-Kahfi. Barang siapa yang membaca 10 ayat dari akhir surah Al-Kahfi, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Dan dalam riwayat, barang siapa yang mendapati Dajjal di antara kalian,
maka bacalah permulaan surah Al-Kahfi. Ini di antara faedah tentang keutamaan surah Al-Kahfi, surat yang paling ditakuti oleh Dajjal. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.